Shalom, hari ini saya akan berbicara tentang mengatasi perasaan khawatir. Mengatasi perasaan khawatir. Nah, kekhawatiran adalah sebuah gangguan pada pikiran. Sebuah gangguan yang menyerang mental seseorang. Yang kalau dibiarkan, artinya kalau kekhawatiran yang dibiarkan, maka ini akan menimbulkan satu dampak, satu akibat yang lebih luas. Kita bersyukur Tuhan melalui sabdanya, Tuhan melalui firman-Nya telah memberitahukan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, orang-orang percaya, bagaimana menaklukkan atau mengatasi rasa khawatir. Walaupun kebanyakan di antara kita menerima bahwa kekhawatiran itu adalah manusiawi. Artinya yang bisa menyerang, bisa mengganggu, atau bisa dihadapi, dialami oleh setiap orang, termasuk orang-orang yang percaya. Kita melihat fakta bahwa melihat realitas dalam kehidupan ini, memang ada hal-hal yang seolah-olah dapat dibenarkan apabila seseorang khawatir. Mengalami masalah-masalah, persoalan-persoalan atau problem yang nampaknya lebih besar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Masalah-masalah yang terlalu besar sehingga seringkali kita berpikir melampaui batas kemampuan kita, batas kekuatan kita. Nah, ketika seseorang berpikir yang seperti ini, melihat fakta persoalan yang besar dan kemampuan diri begitu kecil untuk bisa menghadapi, nah ini adalah merupakan pintu masuk di mana kekhawatiran bisa menyerang pikiran kita, mengganggu pikiran kita. Dan sekali lagi ingin saya katakan, bila kekhawatiran atau kecemasan ini tidak segera diatasi, maka dia akan menimbulkan depresi. Dan kalau depresi ini juga tidak dapat diatasi, tidak dapat ditaklukkan, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih luas. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan melalui sabdanya atau melalui firman-Nya telah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita bisa mengalahkan atau bisa menaklukkan, bisa mengatasi perasaan khawatir ini. Yang pertama, Tuhan mengajarkan pada kita untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Dia. Petrus menuliskan dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ia memperdulikan kita. Serahkan segala kekhawatiran. Kata segala. Ya, segala. Kekhawatiran hal-hal yang kecil atau kekhawatiran menghadapi hal-hal yang besar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia dan Dia mempedulikan kita. Kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang juga peduli dengan problem kita, dengan masalah kita, termasuk masalah kekhawatiran kita. Dan mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Dia. Artinya biar Dia mengambil alih, Dia men-take over semua yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan, dan Dia mengambil alih. Memang itu susah, dibutuhkan iman untuk bisa melakukan. Seperti ketika anak-anak menyerahkan sesuatu pada kita, ya, menyerahkan satu benda atau barang pada kita. Contohnya anak-anak kita masih kecil, dia main mobil-mobilan. Tiba-tiba roda dari mobil-mobilnya lepas. Anak-anak menangis, anak kita menangis. Lalu papanya bilang, mari nak, serahkan kepada papa. Oh, anak kita yang masih kecil itu, yang balita itu, menyerahkan mobil-mobilan kesayangannya dengan satu roda yang lepas. Nah,
ketika keadaan itu ada dalam tangan anak-anak kita yang masih kecil, nggak bisa. Tapi ketika kita mengambil alih, kita men-take over itu, dengan mudahnya papa atau mama bisa memperbaiki roda yang lepas. Nah, seperti itu. Ya, marilah kita belajar juga seperti anak-anak, ya, mau menyerahkan semua problem kita kepada Bapa kita di surga. Apapun segala kekhawatiranmu. Yang kedua adalah marilah kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Seringkali kita menjejali kepala kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kita begitu banyak dipengaruhi oleh ucapan-ucapan yang negatif. Orang mengatakan kepada kita, kamu gak bisa, kamu terlalu miskin, kamu terlalu muda, kamu terlalu lemah, kamu gak bisa sukses, dan seterusnya. Nah, ini ucapan-ucapan ini kan mempengaruhi pikiran kita, mengganggu mental kita, dan celakanya juga kita sendiri mengamalkan, oh iya memang aku miskin, wah iya memang aku bodoh, oh memang aku gak bisa karena aku masih terlalu muda, aku masih lemah, dan seterusnya. Nah, kita mengaminkan ucapan-ucapan orang, ya, dalam pikiran kita. Nah, sebab itu yang kedua Tuhan mengajar kepada kita membuang pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin ucapan melalui ucapan orang lain yang menjudge kita, menghakimi kita, ya, mengecilkan kita, atau menghina kita barangkali. Atau kita melihat sesuatu fakta yang terjadi di hadapan kita, atau sesuatu yang kita baca. Nah, ini merupakan serangan-serangan yang bisa menyerang pikiran atau mental kita. Nah, sebab itu yang kedua adalah Tuhan mengajar agar kita menolak, tidak memberikan tempat pada pikiran-pikiran yang negatif, tapi memberikan tempat seluas-luasnya dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Paulus menuliskan dalam surat Filipi Filipi pasal 4 ayat 8, apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang membangun, apa yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Ya. Maka seringkali saya pernah berkata, mari kita memasang rambu tanda stop. Anda tahu itu tanda stop? Tidak boleh masuk, larangan masuk, maksud saya ya, lingkaran merah dengan garis putih di tengah, ya, artinya apa? Kendaraan dari itu nggak boleh masuk. Nah itu loh, kita pasang rambu, dilarang masuk untuk pikiran-pikiran yang negatif, tapi kita mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, memberikan tempat pada pikiran-pikiran yang positif. Yang ketiga, dahsyatnya kuasa doa. Dahsyatnya kuasa doa. Maka Paulus juga menuliskan dalam suratnya pada jemaat Filipi juga, ya, pada jemaat Filipi dia mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu sama dengan yang pertama tadi, tentang apapun juga. Melainkan nyatakan kekhawatiranmu melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Luar biasa ini. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hal apapun juga, baik hal-hal kecil atau hal yang besar sekalipun. Tentang apapun juga. Dan Tuhan bukan hanya berbicara, jangan hendaknya kamu khawatir, jangan khawatir, jangan memberi tempat pada kekhawatiran, tetapi Tuhan berikan solusinya, Tuhan berikan jalan keluar. Melainkan nyatakan segala kekhawatiranmu dengan atau melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya doa ini adalah merupakan kekuatan adikodrati, kekuatan supra alami yang begitu dahsyat. Ayo kita belajar untuk menyerahkan apa yang
kita khawatirkan. Masalah kesehatan, ekonomi, keamanan, keuangan, dan banyak hal yang lain. Mari, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah, tapi kekhawatiran itu justru menimbulkan masalah. Dan sekarang kita letakkan, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa orang benar besar kuasanya. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir adalah melihat pada alam. Melihat pada alam. Saya membaca beberapa bagian Alkitab untuk kita semua. Dalam Injil Matius pasal 6, itu satu perikop penuh. Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Ya, saya akan baca ini untuk kita semua. Injil Matius pasal 6 ayat 26 mulai sampai dengan ayat yang ke-30. Atau ayat 25 mulai. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yesus berbicara tentang kekhawatiran, ya kan? Maka Dia mengatakan, mengajarkan jangan hendaknya kamu khawatir, dan berkata apa yang akan kumakan, minum, pakai, dan seterusnya. Ya. Tuhan mengajarkan, pandanglah, memandang pada alam, memandang pada ciptaan yang lain. Apa yang Tuhan ajarkan? Pandanglah pada burung-burung di langit. Tidak pernah menanam, tidak pernah membangun lumbung, tapi burung-burung itu dipelihara. Justru kalau burung kita pelihara, kita lupa kasih makan, burung itu bisa mati. Tapi ketika burung-burung itu kita lepas dalam kebebasan, ya, burung-burung itu dipelihara oleh Bapa di surga. Ya. Lihatlah bunga bakung di lembah, di padang, begitu dilengkapi dengan keindahan. Salomo yang megah tidak punya keindahan seindah dari kuntum bunga bakung itu. Perhatikan ya, artinya adalah mari kita memandang pada ciptaan yang lain, alam ini. Burung-burung di langit, bunga bakung di lembah. Dan burung-burung itu tidak akan gugur ke tanah kalau Bapak tidak mengendaki. Bunga-bunga di padang begitu mempesona, indah, cantik sekali. Nah, lalu Tuhan bilang begini, kalau burung-burung di langit dipelihara, bunga-bunga di padang diberi keindahan seperti itu, apakah kita tidak lebih dari bunga dan burung-burung itu? Ya. Nah, sebab itu mari kita belajar mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan. Ya, tiap kali kita dalam kesulitan, kekurangan, ya kita lihat menengadah ke atas di hutan, ada burung berkicau, burung terbang dari satu tempat ke tempat lain. Dan bunga-bunga yang beraneka warna indah.
Kalau burung itu dipelihara oleh Tuhan, oleh Bapa kita surga, bunga bakung diberikan kemuliaan, keindahan yang begitu rupa. Apalagi kita, Anda dan saya. Kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah itulah ya cara bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Ya, jadi kita tidak, memang jangan terlalu khawatir berlebihan. Memang fakta, memang kita real menghadapi ada masalah-masalah. Ya, ada masalah-masalah yang seringkali, sekali lagi ingin saya katakan bahwa masalah-masalah itu melampaui batas kemampuan kita. Tapi bersyukur karena firman Tuhan melalui firman-Nya telah menolong kita sehingga kita tidak ditaklukkan oleh kekhawatiran, tapi kita menguasai kekhawatiran ini karena kita percaya Tuhan baik. Ya, salam sukses, tetap bersemangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan pada hari ini. Tuhan ampuni kami, seringkali kami khawatir dalam banyak hal. Seringkali kami khawatir dalam hal-hal yang memang tidak perlu dikhawatirkan. Namun kami bersyukur pada hari ini, firman-Mu menuntun kami, memberitahukan kepada kami agar kami tidak perlu khawatir menghadapi apapun. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Kami belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkau Bapa yang baik yang mempedulikan pada kami. Kami akan memberikan tempat dalam pikiran kami hal-hal yang baik, yang positif, dan kami melarang pikiran-pikiran yang merusak itu, hal-hal yang merusak masuk dalam pikiran kami. Tolonglah ya Tuhan, kami tetap yakin bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kekhawatiran memang ada, tapi Tuhan berikan solusi bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kami bersyukur untuk itu, dan kami diajarkan juga pada hari ini untuk memandang pada ciptaan yang lain. Kalau burung-burung di langit dipelihara, bunga-bunga di ladang dipelihara, diberikan keindahan, kami yakin bahwa Engkau juga memelihara kami lebih dari kuntum bunga itu, lebih dari burung-burung itu. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, tetap semangat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Immanuel, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.